Cek, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaika nusyur. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman wa amalan mutaqabbala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini. Allah kumpulkan kita di bulan yang istimewa, yaitu di bulan Ramadan. Dan bulan Ramadan adalah bulannya Al-Qur'an. Ya, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Qur'an. Ya, jadi bulan Ramadan adalah bulannya Al-Qur'an. Sekarang kita masuk hari ke berapa, Pak? Hari ke-10. Sudah khatam? Ya. Yang sudah khatam melanjutkan baca Qur'annya. Ya. Jangan merasa sudah khatam beres tuh baca Qur'an. Ya, lanjutkan sampai akhir. Ya, sampai akhir Ramadan. Baik. Jadi bulan Ramadan adalah bulannya Al-Qur'an. Dan kenapa bulan Ramadan ini menjadi mulia? Karena Allah turunkan Al-Qur'an. Ya. Jadi bulan di mana Allah turunkan Al-Qur'an, maka bulan yang menjadi mulia. Hari di mana hari itu Allah turunkan Al-Qur'an, atau malam itu Allah turunkan Al-Qur'an, maka malamnya menjadi mulia. Ya. Yang kita sebut dengan malam malam Al-Qadar. Ya. Malam Lailatul Qadar. Lailatul malam. Ya, jadi malam-malam kemuliaan. Gitu. Orang yang dimana orang itu diturunkan Al-Qur'an, maka orangnya menjadi mulia. Ya, siapa? Rasulullah SAW. Ya, tempat di mana tempat itu diturunkannya Al-Qur'an, maka tempatnya pun menjadi mulia. Di mana? Mekah dan Madinah. Ya, itu menjadi mulia. Jadi Bapak Ibu, kalau kita ingin mendapatkan kemuliaan, maka jangan jauh-jauh dari Al-Qur'an. Ya, tapi kelihatan dari wajahnya wajah-wajah ahli Quran. Baik, insyaallah. Ya. Baik Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, kita akan lanjutkan bahasan surat Al-Buruj. Ini bagian yang terakhir dalam pembahasan surat Al-Buruj. Kita baca sama-sama ya. Jadi saya baca, silakan Bapak Ibu ikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna batsha rabbika lasyadid. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Wa huwal ghafurul wadud. Dzul 'arsyil majid. Fa'alun lima yurid. Hal ataka hadithul junud. Fir'aun wa Thamud.
الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ Alhamdulillah. Inna batsha rabbika lasyadid. Sesungguhnya azab Tuhanmu benar-benar keras. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Sesungguhnya dialah yang menciptakan makhluk dari permulaan dan menghidupkannya kembali. Wa huwal ghafurul wadud. Dialah yang maha pengampun lagi maha pengasih. Dzul arsyil majid, yang mempunyai arsy lagi maha mulia. Fa'alul lima yurid, maha kuasa berbuat apa yang dikehendakinya. Hal ataka hadithul junud, sudahkah datang kepadamu berita kaum-kaum penentang? Fir'aun wa Tsamud, yaitu kaum Fir'aun dan kaum Tsamud. Balil ladzina kafaru fi takdzib, sesungguhnya orang-orang kafir selalu mendustakannya. Wallahu min waraihim muhit, padahal Allah mengepung mereka dari belakang mereka. Ya, bal huwa Qur'anun majid, bahkan yang didustakan mereka itu adalah Al-Qur'an yang mulia. Fi lauhim mahfuz, yang tersimpan di Lauhul Mahfuz. Itu ya, Bapak Ibu. Ya, surat Al-Buruj ayat 12 sampai ayat yang terakhir yaitu ayat 22. Jadi bahasan terakhir dari surat Al-Buruj. Kita lihat ba'da an zakara wa'idal ladzina fatalul mu'minina wal mu'minat. Setelah Allah menyebutkan ancaman bagi orang-orang yang menyiksa kaum mukmin laki-laki dan perempuan. Wa wa'dal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, dan janji bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Ya, gitu. Jadi Al-Qur'an Bapak Ibu itu biasa memperlihatkan kepada kita itu ada bahasanya muqabalah. Jadi muqabalah itu pertentangan. Ya. Makanya di dalam surat Al-Buruj ini kita menemukan ada wa'dun, ada wa'idun. Ya. Gitu. Kalau wa'dun apa? Ancaman. Kalau wa'id janji. Ya. Gitu. Jadi ada wa'dun, ada wa'idun. Jadi ada janji, ada ancaman. Ya. Gitu. Ancaman bagi siapa? Bagi orang-orang yang berbuat zalim. Makanya kan pembahasan ayat yang sebelumnya di surat Al-Buruj ini menjelaskan bagaimana sikap zalimnya orang-orang kafir terhadap orang-orang yang beriman, di mana mereka menyiksa orang-orang yang beriman disebabkan orang-orang beriman ini mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang menyebabkan orang beriman mendapatkan siksa. Ya. Nah, maka jangan dikira orang yang berbuat zalim itu ya tidak akan dibalas oleh Allah. Jangan dikira. Kenapa? Karena orang yang berbuat zalim itu pasti dibalas oleh Allah. Ya, dibalasnya di mana? Di akhirat, di dunia. Ya. Kalau orang yang zalim itu balasannya dua, di dunia ya, di akhirat ya. Ya. Nah, makanya jangan sampai ya kita termasuk orang-orang yang berbuat zalim. Dan orang yang berbuat zalim di akhirat nanti termasuk orang yang muflis, Bapak Ibu. Ya, gitu. Jadi orang yang berbuat zalim itu termasuk orang yang muflis. Non muflis teh? Orang yang bangkrut. Ya, gitu. Jadi orang yang berbuat zalim itu bukan dia tidak pernah mengerjakan amal soleh. Bisa jadi amal solehnya banyak. Ya.
Jadi dia baca Quran, dia sedekah, bahkan ibadah haji. Tapi ketika dia zalim kepada yang lain, nah di akhirat maka orang yang pernah dizaliminya itu ya akan dipertemukan dengan orang yang berbuat zalim. Jadi orang yang berbuat zalim dengan yang dizalimi akan dipertemukan. Sehingga nanti yang pernah dizalimi maka akan mendapatkan bukan hukuman apa? Jadi kalau orang yang berbuat zalim dia akan dihukum kan begitu, ya. Dan nanti pahala-pahala orang yang berbuat zalim akan dipindah kepada orang yang dizalimi. Nah, jadi orang yang dizalimi dapat kompensasi, gitu, ya, gitu, dapat kompensasi. Ya, ini Bapak Ibu, makanya hati-hati, ya, jangan sampai kita berbuat zalim kepada orang lain. Ya, zalim itu apa artinya? Ya, wad'u syai' fi ghairi mahallihi, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ya. Oleh karena itu Nabi SAW itu memberikan panduan, pengajaran kepada kita bagaimana muamalah, ya, bagaimana muamalah atau interaksi manusia dengan manusia yang lain. Karena kezaliman kepada manusia yang lain itu nanti mendapatkan balasannya bukan hanya di akhirat, bahkan di dunia. Di dunia dia dapat hukuman, di akhirat pun dia dapat. Itu orang yang zalim. Ya, gitu. Makanya kalau kita pernah membicarakan keburukan orang lain, Pak, ya, lu biasa seorang ghibah, bapak-bapak, ibu-ibu. Ya, ya, mau bapak-bapak, mau ibu-ibu, gitu ya. Nah, kalau kita pernah membicarakan keburukan orang lain, pernah menggibah, taubatnya gimana Pak? Bersihkan namanya. Ya taubatnya kita datang kepada orang itu minta maaf kan gitu. Ya, ibu datang, ya. Jadi ibu misalkan membicarakan keburukan tetangga gitu, tetangga A, ya, dibicarakan kepada si C, maka bertobat kepada tetangga A, ibu datang ke tetangga A itu. Ce puntennya kawari abdi agus ibu ce. Ya. Ribut malu. Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan sampai kita menzalimi orang, ya. Dengan cara apa? Dengan cara kita menjelekkan orang itu, ya. Dengan cara kita mengambil harta orang tersebut. Makanya orang yang kalau orang punya hutang, nah di dunia kadang dibereskan. Nah, karena kalau di dunia itu dibereskan, nanti akan terbawa sampai ke akhirat. Bahkan Nabi SAW tidak mau menyolatkan jenazah yang punya hutang. Ya, gitu. Bapak Ibu punya hutang nggak? Ya, yang punya hutang mudah-mudahan Allah mudahkan untuk bisa membayarnya. Tadi kami. Bapak Ibu sekalian. Itu ya, jadi ada wa'id, ada wa'dun. Jadi kalau wa'id itu bagi orang-orang yang kafir, orang-orang yang berbuat zalim. Maka di sini ba'da an zakara wa'idal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat. Setelah Allah menyebutkan ancaman bagi orang-orang yang sudah menyiksa, ya, kaum mukmin laki-laki dan perempuan, wa wa'dal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, dan janji bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Ya. Janji apa, Pak? Bagi orang yang beriman itu janji apa? Janji kaitan dengan balasan pahala bagi orang yang sabar dengan kezaliman orang lain. Ya. Jadi orang yang berbuat zalimnya diancam oleh Allah. Orang yang dizaliminya sing sabar. Gitu. Kenapa? Karena kesabaran orang yang dizalimi itu nanti akan Allah siapkan bagi mereka pahala. Ya. Maka di sini wa wasafa ma a'adda lahum minat tawabi. Ya, dan menjelaskan apa yang telah Dia siapkan bagi mereka berupa pahala. Kifa a'malihim, sebagai balasan atas amal mereka. Ya. Nah, kemudian
ardafa dzalika kullahu bima yadullu ala tamami qudratihi ala dzalika. Maka Allah mengiringi semua itu dengan sesuatu yang menunjukkan kesempurnaan kekuasaannya atas hal tersebut. Liyakuna dzalika bimathabati tauqidin lima sabaqa minal wa'idi wal wa'di, agar menjadi penegasan terhadap ancaman dan janji yang telah disebutkan sebelumnya. Jadi kalau kita lihat Bapak Ibu, pembahasan surat Al-Buruj ini kan dimulai dengan kisah Ashabul Ukhdud. Ya, itu. Walaupun di ayat-ayat sebelumnya bicara tentang alam, ya, bicara alam semesta. Nah, jadi dimulai dengan kisah Ashabul Ukhdud, kemudian bagaimana Allah menggambarkan orang-orang beriman itu disiksa, dibakar, ya, hidup-hidup dan dipaksa untuk meninggalkan iman. Ya, Bapak Ibu ngalamin kayak gini tuh? Tidak, kita maunya, ya. Maka ujian saudara-saudara kita dulu, orang-orang yang beriman itu beratnya luar biasa. Mereka sampai disiksa, dikubur hidup-hidup, ya, dibakar hidup-hidup, gitu, ya. Supaya apa? Dipaksa meninggalkan keimanan, ya. Gitu. Kan Bapak Ibu tidak ada yang dibakar hidup-hidup karena beriman, tidak, ya. Kalau ujian Bapak Ibu kaitan dengan keimanan, apa ujiannya? Ya. Zaman dulu itu sampai ada yang dibakar hidup-hidup karena beriman, gitu, ya. Dan mereka tidak mau melepaskan keimanannya. Ya. Akhirnya ujian orang digoda ke ekonomi langsung gibeng, ya. Berarti bagaimana keimanan kita, gitu. Ya, karena memang kita juga, ya, kasihan, gitu, ya. Yang mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada saudara-saudara kita. Ya. Itu ada saudara-saudara kita yang mereka karena faktor ekonomi itu lepas imannya, Pak. Jadi iman teh tergantung siapa yang ngirim sembako, gitu. Ya. Jadi iman itu tergantung siapa yang ngirim sembako. Kalau ustadz yang datang ke sana bawa sembako, beriman. Ya. Tapi lamun pendeta yang datang ke sana bawa sembako, itu ada, Pak. Ya. Jadi iman itu tergantung sembako. Ini kan kasihan, gitu, ya. Kasihan. Tapi mudah-mudahan Allah akan, ya. Makanya tugas, ya. Makanya kalau dakwah, gitu, ya, dakwah ke pelosok-pelosok Bapak Ibu itu tidak hanya cukup ke hartos, ya. Iya, betul. Di dakwah ke pelosok-pelosok, gitu, ya, ke pedalaman itu tidak hanya cukup ke hartos, tapi kedah karaos. Ya, itu. Ayeuna ka hartos tapi teu karaos mah teu kaharti. Itu begitu, Bapak. Memang faktanya demikian. Ya. Bulan kemarin, ya, kawan-kawan, ya, kami itu datang ke tempat di sana, ya, dakwah ke warga di sana. Tapi ya dakwahnya tidak hanya dakwah supaya warga ngerti, ya, tapi warga di sana juga harus karaos. Ya, namun tos karaos baru kahartos. Ya, gitu. Jadi kita harus siapkan, gitu, ya, bawa sesuatu untuk mereka. Memang begitulah. Ya. Nah, tapi mudah-mudahan itu bagian daripada, ya, kita sampaikan, ya, mudah-mudahan hadir keimanan dalam diri mereka, ya. Itu, ya, Bapak Ibu. Jadi lihat di dalam surat Al-Buruj ini bagaimana Allah menggambarkan tentang kisah Ashabul Ukhdud, di mana mereka harus mempertahankan iman, ya, walaupun resikonya mereka harus dibunuh. Ada yang dibunuh, ada yang dibakar, ada yang disiksa dan sebagainya. Ya. Jadi kalau ujian kita saat ini belum seberapa, nanti, ya, dipertanyakan tentang keimanan kita. Ya, baik. Nah, maka setelah pembahasan kisah Ashabul Ukhdud, maka Allah menggambarkan tentang ancaman dan janji. Ya, janji bagi ancaman bagi siapa? Bagi orang-orang yang menyiksa
orang-orang yang beriman dan janji bagi orang yang beriman yang sabar. Ya. Jadi Quran selalu begitu. Ada ancaman, ada janji, ada surga, ada neraka. Ya. Ada hak, ada batil. Nanti apa? Ada adil, ada zalim. Ya. Ada laki-laki, ada perempuan. Ada jenis yang lain? Ya. Kan Quran hanya menyebut inna khalaqnakum min dzakari wa untha. Kami telah menciptakan kalian dari jenis laki-laki dan jenis perempuan. Ada jenis yang lain tidak? Setengah-setengah. Yang setengah-setengah itu jenis naon ya? Eta mah makhluk jadi jadian. Jadi kalau yang setengah laki-laki, setengah perempuan itu makhluk jadi jadian. Ya, jadi hanya ada dua jenis, ya, jenis laki-laki, jenis perempuan. Ya, kalau bencong masuknya jenis apa? Jadi. Ya, bencong itu laki-laki, perempuan. Laki-laki. Ya, jenisnya jenis laki-laki. Ya, tapi fisiknya berubah jadi perempuan. Ya, makanya kadang kalau yang kayak gitu tuh bingung Bapak Ibu. Nanti kalau dia meninggal siapa yang ngurus? Yang ngurus laki-laki, perempuan. Ya, itu Bapak Ibu ya. Jadi itu ada wa'id, ada wa'dun. Di dalam ayatnya innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat. Sesungguhnya orang-orang yang menyiksa, ya, orang-orang beriman laki-laki dan orang-orang beriman perempuan, maka lihat ujungnya falahum adzabu jahannam, maka bagi mereka siksa neraka. Kemudian ayat yang ke-11-nya innal ladzina amanu wa 'amilus sholihat, apa pahalanya? Lahum jannatun. Ya. Jadi kalau yang atas itu falahum adzabu jahannam, bagi mereka siksa neraka, sedangkan bagi orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, sabar dengan gangguan-gangguan mereka, sabar dengan kezaliman-kezaliman mereka, maka Allah menjanjikan pahala, ya, lahum jannat, bagi mereka surga. Gitu. Ya. Nah, ini maka tadi saya sampaikan ada wa'dun, ada wa'idun. Ya. Ini menunjukkan keadilan ilahi yang sempurna, ya, yaitu kezaliman tidak dibiarkan dan kesabaran tidak sia-sia. Ini Bapak Ibu, ini kaidah bagi kita. Ya, ini kaidah bagi kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau ada orang yang berbuat zalim, yakini bahwa kezaliman mereka tidak akan dibiarkan oleh Allah. Ya. Jadi kalau Bapak dizalimi, lawan atau sabar? Kalau kita dizalimi Bapak Ibu, dilawan atau sabar? Sabar. Tapi sabarnya dengan cara lawan. Iya, kan gini, kan kita tuh disuruh memberikan nasihat kepada orang yang dizalimi dan juga kepada orang yang berbuat zalim. Ya, jadi Nabi SAW itu tidak hanya memberikan nasihat kepada orang yang dizalimi. Ya, dalam dizaliman, sing sabar. Memang dunia itu kejam. Gitu ya. Tapi juga Nabi memerintahkan kita untuk memberikan nasihat kepada orang yang berbuat zalim. Ya. Bagaimana cara kita memberikan nasihat kepada orang yang berbuat zalim? Hentikan kezalimannya. Itu bentuk nasihat kita. Ya. Jadi kalau ada orang yang berbuat zalim, jangan dibiarkan. Ya, bentuk nasihat kita adalah mengingatkan, menghentikan. Ya. Jadi Bu, kalau dizalimi bagaimana Bu? Sabar dengan
Dan sabar teh lain cici Bapak Ibu. Ya, sabar itu bukan diam. Maka di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-salah. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan tuh. Jadi sabar itu bukan diam. Ya, itu sabar itu bukan. Ibu sakit, mah mau ke dokter, sabar we. Ya, kalau Allah mentakdirkan sembuh, ya. Lamun maut kulantaran penyakitnya mau. Kan begitu. Sabar itu ada ikhtiarnya dulu Bapak. Ada usaha yang kita lakukan. Ya. Ini ya. Jadi di dalam ayat-ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pengajaran bahwa gak usah khawatir kalau ada orang yang berbuat zalim, maka Allah pasti tidak akan membiarkan. Ya. Di kita suka ada istilah ini Bapak Ibu, hukum karma. Ya. Ayah hukum karma? Ya. Tidak ada hukum karma. Yang ada itu hukumullah. Ya, jadi tidak ada hukum karma. Yang ada itu hukum Allah. Ya. Jadi kalau ada orang yang berbuat zalim, maka hukum Allah akan berlaku. Ya. Allah pasti akan balas. Ya, Allah tidak akan membiarkan orang-orang yang berbuat zalim. Ya. Namun kalau yang berbuat zalimnya pemimpin, Bapak Ibu, ya, berikan nasihat, ya, gitu. Ini ya Bapak Ibu semua. Makanya kan kalau kita Nabi SAW menyampaikan kalau ada kemunkaran maka mesti dirubah. Ya, dirubah dengan apa? Dirubah dengan tangan. Ya, tangan itu ya kekuasaan. Yang kedua bisa dirubah dengan lisan. Ya, kegerowokan di mimbar gitu. Ya, itu dakwahnya dengan lisan. Gitu ya, mencegahnya dengan lisan. Nah, kalau dengan lisan pun tidak, dengan hati. Dan dengan hati itu selemah-lemahnya iman. Ya. Jadi dengan hati itu Bapak Ibu tunjukkan bahwa kita tidak setuju. Ya, tunjukkan kalau kita tidak sepakat dengan itu. Ya. Gitu ya. Jadi ini kezaliman tidak akan dibiarkan, ya, kesabaran tidak akan sia-sia. Orang yang sabar itu tidak akan sia-sia Bapak Ibu. Ya, orang yang sabar itu akan dibalas dengan Allah dengan pahala yang unlimited, ya, yang tidak ada batasnya. Innallaha yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya, ya, Allah akan membalas orang-orang yang sabar itu, ya, dengan pahala yang bighairi hisab, tanpa batas, tanpa henti. Dalam bahasa orangnya unlimited. Ya, itu Bapak semua. Nah, kemudian pembahasan surat Al-Buruj ini kemudian Allah menutup dengan ayat-ayatnya dimulai dengan kalimat inna batsya rabbika lasyadid. Ya. Allah menegaskan kekuasaannya agar manusia yakin bahwa janji itu pasti terjadi dan ancaman itu pasti terlaksana. Apa itu batsya? Qala Abu Su'ud, ya. Abu Su'ud berkata, al-batsyu al-akhdhu bi'unfin. Ya, al-batsyu adalah menyiksa dengan sangat keras. Ya. Jadi inna batsya rabbika, sesungguhnya siksaan yang sangat keras dari Tuhan itu. Jadi lihat, kan ayat-ayat di atas Bapak Ibu itu membahas tentang orang-orang zalim yang menyiksa orang-orang yang beriman. Maka di penutup surat Al-Buruj ini Allah pun menegaskan, ya, kalau mereka menyiksa orang beriman dengan siksaan yang keras, gitu ya, kan orang beriman dalam kondisi hidup dilempar Bapak Ibu, ya, dilempar ke
tempat yang sudah disiapkan oleh mereka, kemudian dinyalakan api yang sangat besar, kemudian dilempar satu persatu orang-orang beriman. Begitu cara mereka menyiksa orang-orang beriman. Maka Allah tutup surat Al-Buruj ini, ya, dengan apa? Dengan ketegasan dari Allah. Inna batsya rabbika lasyadid. Ingat kata Allah, ya, mereka sudah menyiksa orang-orang beriman, maka siksa Allah pun sangat keras. Ya. Tapi kadang muncul pertanyaan dalam diri kita. Kalau ada orang-orang, ya, ada orang-orang zalim yang menyiksa orang-orang beriman, itu siksaannya langsung atau ditangguhkan, Bapak Ibu? Ya, biasanya kalau kita menyaksikan, itu kan siksanya tidak langsung. Ya, kalau ada orang yang berbuat zalim itu, tidak langsung kemudian Allah timpakan siksa, enggak. Tapi dalam jangka waktu yang lama ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang begitu. Dan inilah memang bedanya umat-umat terdahulu dengan umat Rasulullah SAW. Kalau umat-umat yang terdahulu kaumnya berbuat zalim, berbuat kerusakan, langsung Allah turunkan azab. Ya. Kalau umat Nabi Muhammad ditangguhkan. Ya. Misalkan saat ini Bapak Ibu ada pelaku-pelaku LGBT tidak? Di mana? Ya, ada. Tapi pertanyaannya Allah kirimkan siksa ke mereka enggak? Ya. Ada yang Allah kirimkan siksa. Ya, di antara siksa Allah kirimkan apa? Penyakit. Ya, penyakit. Allah kirimkan siksa penyakit kepada mereka. Ya, tapi tidak seperti kaumnya Nabi Lut kan? Ya, jadi kalau kaumnya Nabi Lut itu langsung, ya, satu kampung, satu desa udah habis semua. Itu kaumnya Nabi Lut. Tapi kalau zaman sekarang ya enggak. Nah, sehingga mereka, sampai kan saya pernah mendengar itu salah satu tokoh, ya. Dia bilang, kalau misalkan dulu kaumnya Nabi Lut berbuat LGBT, kemudian langsung dibalikkan bumi ini, Allah turunkan siksa kepada mereka. Ya, atau sekarang turunkan siksa. Ya. Sampai mereka menentang begitu. Tapi di dalam Al-Quran Allah memberikan penjelasan kepada kita, memang untuk umat Rasulullah SAW, kalau mereka berbuat zalim, mereka berbuat dosa, tidak langsung disiksa oleh Allah, tapi ditangguhkan. Ini sebagai bentuk apa? Bentuk rahmatnya Allah, sebagai kasih sayangnya Allah. Dengan ditangguhkan itu Allah masih memberikan kesempatan kepada mereka, silahkan sok gerak taubat, silahkan perbaiki diri. Ya, ini bentuk kasih sayang Allah. Ya, gitu. Nah, makanya di ayat ini Bapak Ibu, bagaimana Allah menegaskan inna batsya rabbika lasyadid. Ingat, siksa Allah itu sangat keras. Ya. Kemudian ayat yang selanjutnya, innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Ya. Ingatlah, dialah Allah yang maha tinggi yang memulai penciptaan. Ya. Gitu. Jadi memulai penciptaan wa yu'id, dan akan mengembalikan mereka dalam kondisi hidup setelah kematian. Jadi pertanyaannya, ya, atau ibrahnya adalah kenapa mereka berbuat zalim? Ya, kenapa ada orang-orang yang berani berbuat zalim kepada manusia yang lain? Itu sebetulnya karena mereka lupa bahwa apa yang mereka lakukan nanti akan dibalas oleh Allah di akhirat itu. Ya, coba Bapak Ibu, kenapa orang berbuat maksiat? Kenapa orang berbuat dosa? Itu karena dia lupa bahwa ada kehidupan setelah kehidupan dunia. Ya. Kalau misalkan, ya kita lah misalkan, ya Bapak Ibu, kenapa kita tidak boleh berbuat maksiat? Ya, karena kita ingat bahwa apa yang kita lakukan akan dibalas nanti di akhirat. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Allah yang memulai penciptaan dan Allah pula yang akan mengembalikan penciptaan itu. Makanya kalau kita lihat di dalam Al-Quran, itu banyak orang-orang yang mendustakan hari kebangkitan. Nih, kita coba lihat. Ya. Di dalam surat Al-Isra,
Mereka mengatakan waqalu a idza kunna idhaman wa rufata a inna lamab'utsuna khalqan jadida. Dan mereka berkata, apabila kami telah menjadi tulang belulang, ya, benda-benda yang hancur, apakah benar-benar kami akan dibangkitkan kembali sebagai makhluk yang baru? Mereka tidak percaya gitu. Jadi kalau sudah tinggal tulang belulang, emang bisa dibangkitkan lagi? Emang bisa ciptakan lagi? Ya. Di surat yang lain, surat Qaf ayat 3. Aidza mitna wa kunna turaban dzalika raj'un ba'id. Apakah kami setelah mati dan setelah menjadi tanah kami akan kembali lagi? Oh, itu suatu pengembalian yang tidak mungkin. Ini pandangan mereka begitu. Ya. Jadi kalau orang sudah hancur tinggal tulang belulang, emang bisa dibangunkan lagi? Emang bisa dihidupkan lagi? Ini keraguan-raguan. Ya, keraguan-raguan akan kehidupan akhirat. Itulah yang menyebabkan kenapa mereka berbuat zalim. Ya. Jadi kalau saat ini di muka bumi ada orang-orang yang berbuat zalim, itu tandanya apa, Pak? Mereka tidak percaya atau ragu akan kehidupan akhirat, itu saja. Ya. Kalau aina bapak yakin akan kehidupan akhirat, berani berbuat maksiat tidak? Enggak berani. Tapi kalau ragu saja kehidupan akhirat, maksiat mau. Itu, ya, gitu. Ragu saja tentang kehidupan akhirat, itu kita akan berani berbuat maksiat. Ya, kalau mulai sampai nikmatilah di dunia mah dengan sekali, itu bahasanya. Ya, sudah nikmati saja, cuma sekali dunia. Setelah itu apa? Setelah itu kita, ya, habis hilang, udah selesai. Ya. Gitu. Sampai dalam Al-Quran Allah menggambarkan ada satu kelompok yang mereka kita ini ya hanya hancur oleh waktu gitu. Ya, setelah hancur udah selesai. Ini Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Ya. Maka tentu untuk menjawab tentang hari kebangkitan. Jadi innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Allah yang menciptakan pertama kali, Allah pula yang kemudian membangkitkan kalian. Ya. Hari kebangkitan itu Bapak Ibu, ini sangat mudah difahami, baik secara dalil akli maupun dalil nakli. Kalau akli apa? Secara akal. Kalau nakli, wahyu. Ya, coba untuk memberikan hujah, memberikan alasan atau dalil secara dalil akli bahwa kebangkitan itu pasti terjadi apa Bapak Ibu? Secara akal gitu. Kenapa sih harus ada hari kebangkitan? Nih, ya. Kenapa harus ada hari kebangkitan? Karena perbuatan manusia itu beda-beda. Ya, gitu. Ayo bagus, ayo. Ya, ada yang Ada yang soleh, ada yang kebaikan soleh naon? Ya. Nah, itu Pak. Jadi ingat ya. Jadi solih itu bahasa Arab. Ya, kebalikannya solih. Ya. Bahasa kitanya soleh, kebalikannya toleh. Jadi awas kalau ada yang namanya toleh gitu. Itu apa jelek gitu. Ya. Gitu. Nah, jadi ada orang yang mengerjakan amal soleh, ada orang yang mengerjakan amal soleh. Ya. Apa ya? Contoh orang mengerjakan amal soleh, jika Bapak Ibu kan ya, hadir, jadi pagi hari ini hadir ke majelis ilmu, ya, dengerin pengajian, ini amal soleh. Ya, ngan pas ke ngaji, bari ngagosipkeun batu. Berarti itu amal soleh. Itu amal soleh. Gitu, ya. Nah, kan beragam gitu. Beragam. Manusia itu beragam. Ada yang berbuat baik, ada yang berbuat jahat. Ya. Jadi kalau tidak ada hari kebangkitan, ya capek dong orang berbuat baik. Ya. Enak dong orang berbuat jahat, betul nggak? Ya. Bapak Ibu menjaga ini halal, ini haram. Ya. Nah, udahlah, nggak apa-apa yang sedikit juga nggak apa-apa. Yang penting
halal. Nu bulan itu mah loba tapi haram. Mau enak nu mana? Halal. Kan ngeunah sih eta mah loba tapi haram ya urang mah halal tapi loba. Ya. Kan kalau tidak ada hari pembalasan gitu, tidak ada hari kebangkitan, enak banget orang-orang yang berbuat maksiat. Enak banget orang-orang yang berbuat dosa. Ya. Kan ada orang yang korupsi sampai berapa triliun tuh? Ya. Sampai 300 triliun gitu. Ya, berarti hartanya banyak. Ya. Kalau kita nggak berani korupsi, jangan kan 300 triliun. 100.000 saja kita nggak berani. Oh daya mah. Kalau daya. Ya. Itu Bapak Ibu ya. Ya. Bapak Ibu menjaga, sangat menjaga. Ya, ada orang-orang yang tidak pernah menjaga. Ya, enak banget kalau tidak ada hari kebangkitan. Nah, makanya beragamnya perbuatan manusia. Ya, jadi ada yang mengerjakan amal soleh, ada yang mengerjakan amal fali, gitu ya. Gitu. Bahkan orang yang mengerjakan amal soleh pun beragam. Ya. Kan pagi ini ada yang sedekah nanti 2.000, ya. Ada yang sedekahnya 10.000, ya. Ada yang sedekahnya 100.000, kan beda-beda. Ya. Ada juga yang tidak sedekah, ya, tapi datang ke masjid kan gitu. Itu beragam. Makanya kalau kita lihat di dalam Al-Quran, itu surga itu ada level-levelnya. Ya, jadi surga ada tingkatan-tingkatannya, neraka juga ada tingkatan-tingkatan. Ya, cuman kalau surga tingkatannya ke atas, kalau neraka tingkatannya ke bawah. Ya, Bapak Ibu tingkatan berapa? Surganya? Surga Firdaus, insyaallah. Ya, gitu. Dan neraka juga sama, itu ada tingkatan-tingkatan. Cuma pada dalam bahasa Arab kalau tingkatan ke atas itu disebutnya dengan darajat. Yarfa'illahu alladhina amanu walladhina utul ilma darajat. Jadi tingkatannya ke atas. Ya. Beda dengan kalau siksa itu ada tingkatan tapi ke bawah. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu fidarki darokat, ya, itu ada pada tingkatan yang paling bawah. Ya. Jadi orang munafik itu tingkatannya ada pada tingkatan yang paling bawah. Ya, kalau orang kafir di atas orang munafik. Ya. Jadi orang munafik lebih berat tingkatannya. Ya. Jadi mending munafik mending kafir. Ya. Nanti kalau neraka paling atas buat siapa Bapak Ibu? Ya, neraka yang paling atas buat umatnya Rasulullah SAW yang berbuat dosa. Ya, yang berbuat dosa, yang berbuat maksiat itu tingkatan nerakanya paling atas. Ya, gitu. Itu ya Bapak Ibu semua. Ya, dan nanti pelaku dosa besar. Ya, jadi kalau umat Rasulullah ya dan dia pelaku dosa besar itu disiksa di dalam neraka, tapi nanti akhirnya kemudian dia dibebaskan dari neraka. Hanya itu pun dibebaskannya paling terakhir, ya, di paling belakang. Ya. Kalau umat Rasulullah SAW yang berbuat syirik dikeluarkan dari neraka tidak? Tidak. Ya. Jadi kalau dia berbuat syirik tidak akan dibebaskan dari neraka. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Allah akan mengampuni dosa-dosa selain syirik. Tapi kalau ketika masih hidup dia pernah berbuat syirik kemudian dia bertaubat, maka insya Allah terima taubatnya. Ya, gitu. Tapi harus dengan taubatan nasuha. Ya. Ini Bapak Ibu. Jadi ini dalil akli, ya, secara akal beragamnya perbuatan manusia ini menunjukkan bahwa memang perlu adanya hari kebangkitan sebagai bentuk keadilannya Allah Subhanahu wa taala.
Ya. Kemudian ada yang kedua yaitu dalil nakli. Ya. Kalau dalil nakli ini nas. Di dalam Al-Qur'an ya, Allah menggambarkan tentang kisah-kisah di dalam Al-Qur'an tentang orang-orang yang pernah mati kemudian hidup. Ya, ada kisah. Ya, jadi ada kisah orang yang pernah diwafatkan oleh Allah kemudian hidup lagi. Ya, satu kisah yang pernah terjadi di zamannya Bani Israil. Ya, wa idh qataltum nafsan fadara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun faqulna idribuhu bi ba'dihha kadzalika yuhyillahul mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Ini Bapak Ibu, pernah terjadi di zaman Bani Israil, ada salah satu pemimpin kabilah, ya. Jadi salah satu pemimpin kabilah itu mati dibunuh. Akhirnya kabilah-kabilah yang lain saling menuduh siapa yang sudah membunuh kabilah tersebut, pemimpin kabilah tersebut, ya. Sampai kemudian karena saling menuduh, sampai mau terjadi peperangan antar sesama kabilah. Nah, ada orang-orang yang bijak, orang-orang yang cerdas, ya. Mereka bilang begini, kan di antara kita ada nabi. Kenapa tidak kita tanyakan saja kepada Nabi dan Nabi Musa alaihissalam? Akhirnya mereka datang kepada Nabi Musa, ya, bertanya tentang siapa orang yang sudah membunuh pemimpin mereka. Nabi Musa apa itu, Pak? Tidak. Apa? Walaupun Nabi, ya, walaupun Nabi belum tidak tahu, ya. Tapi kemudian Allah turunkan kepada Nabi Musa, ya, supaya memerintahkan kaumnya untuk menyembelih seekor sapi. Ya. Ini kan nggak masuk akal, Pak. Ya, mereka ingin tahu siapa orang yang sudah membunuh, tapi oleh Nabi Musa disuruh supaya mencir sapi, penyambung. Ya. Tapi karena mereka pengen tahu siapa yang sudah membunuh tokoh mereka, akhirnya mereka pun berusaha untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Nabi Musa, yaitu menyembelih seekor sapi. Tapi sebelum menyembelih, mereka banyak nanya, ya, Musa, sapinya yang tua atau yang muda? Ya, yang mana, Bu? Sedang. Yang sedang-sedang saja. Ya. Setelah diinformasikan, apakah mereka melaksanakan? Tidak. Mereka masih nanya, wahai Musa, warnanya sapinya warna naon? Ya, sapinya warna sofro, kuning. Ya, tasurun nadirin, itu kalau orang lihat warna sapi itu menarik gitu. Ya, gitu. Ini menarik kalau lihat sapi itu. Itu tasurun nadirin. Apakah mereka melaksanakan? Belum juga. Ya, mereka masih nanya, wahai Musa, ini sapinya itu sapi yang cacat, apa? Sapinya itu yang membajak sawah dan tidak membajak sawah. Terus ya, banyak nanya. Ya, tujuannya apa, Pak? Ya, tujuannya supaya perintah itu tidak jadi, gitu. Supaya tidak ada perintah itu. Tapi karena sudah dijelaskan oleh Nabi Musa dengan sangat rinci, ya akhirnya mereka pun terpaksa melakukannya. Ya, mereka cari sapi itu, ketemulah sapi itu dengan harga yang tinggi, ya. Kemudian mereka sembelih sapi tersebut. Setelah sapi yang disembelih, maka Allah berfirman, faqul nadribuhu bi ba'dihha, pukulkan dengan sebagian daging sapi itu. Ya. Nah, jadi si mayit, Pak, ya, si mayit kemudian dipukulkan daging sapi, si mayitnya jadi hirup deui. Hirup lagi. Ya, gitu. Kadzalika yuhyillahul mauta, demikianlah Allah menghidupkan orang yang mati. Ya. Tapi kalau di zaman kita ada kasus pembunuhan, ya, tolong dicoba. Ya, cobaan muncit sapi. Ya. Ya. Jadi ini orang sudah mati, Bapak Ibu. Ya. Orang sudah mati, kemudian dipukulkan oleh Nabi Musa, hidup lagi. Ditanya, siapa yang sudah membunuh Anda?
si mayit ini yang hidup lagi itu kemudian dia nunjuk seseorang yang hadir di tempat itu. Siapa yang sudah membunuhnya itu? Ya. Setelah nunjuk mati lagi. Ini mudah bagi Allah. Orang yang awalnya hidup kemudian mati, setelah mati hidup lagi, setelah hidup mati lagi. Mudah bagi Allah. Ya. Itu kisah tadi sama ini. Ya. Zaman kita ada orang yang sudah mati hidup lagi? Di lain kahar ucing. Di lain kahar ucing. Ucing hidup. Ada Bapak Ibu. Ya, ada kawan saya pernah cerita Bapak Ibu. Ya, di daerah kabupaten. Ya, bukan di Kota Bandung, daerah kabupaten. Jadi ada warga yang meninggal. Kemudian diurus lah biasa, dimandikan. Maksud dimandikan Bapak Ibu, jol bangun, ya, gitu, bangun gitu, ruas kabur sadayana, ya, lupa sadayana gitu, ya, dan udah agak lama gitu, balik deui gitu kan, ya, balik lagi, pas balik lagi ternyata lagi duduk, si mayit mah, kencing ngobrol, ya, ini lagi duduk Bapak Ibu, ya, jadi ya hidup lagi, biasa hidup lagi, ya, beliau pakai baju lagi gitu kan, kemudian juga biasa interaksi ngobrol biasa, ya, itu sampai katanya kata kawan saya sampai setahun itu hidup lagi, sampai setahun, setelah setahun mati lagi, ya, meninggal lagi beliau, ya. Nah ketika beliau meninggal sudah diurus heula Bapak Ibu. Bisa hidup deui gitu. Jadi diantep tadi dipastikan heula kalau beliau sudah meninggal. Nah kalau yang kedua ini memang itu tidak hidup lagi, ya, sampai beliau dikuburkan, ya tidak gitu. Itu memang maha kuasanya Allah, ya. Bisa mudah bagi Allah, peristiwa itu bisa saja terjadi bahkan di zaman kita saat ini, ya, bisa saja. Ini menunjukkan bahwa innahu huwa yubdi'u wa yu'id, ya. Jadi mudah bagi Allah untuk menciptakan dan mudah bagi Allah menghidupkan kembali yang sudah, ya. Termasuk Bapak Ibu, ya, dalil bahwa kebangkitan ini sesuatu yang tidak bisa kita pungkiri dalam keseharian kita, ya, dalam keseharian kita itu jadi dalil. Apa itu? Tidur dan bangun adalah bukti akan adanya hari kebangkitan. Bapak Ibu merasa enggak ketika Bapak Ibu tidur kemudian bangun, itu adalah sebuah isyarat hari kebangkitan itu terjadi. Ya, makanya kan ketika ibu tidur Bu, ya, pas bangun doanya gimana? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amata. Ya. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah Engkau mematikan kami. Ya. Jadi tidur itu adalah bagian dari kematian. Jadi orang yang banyak tidur dekat dengan, ya, ada ya, apalagi Ramadan suka banyak orang yang tidur, ya, yang banyak tidur mah keren maut Pak. Sudah sir maut, ya. Kata para ulama gitu kan, tidur dan kematian itu saudara kembar Bapak Ibu. Iya, jadi tidur dan mati itu saudara kembar. Ya, cuman kalau tidur itu mati sementara, ya. Kalau orang yang meninggal itu ya Meninggal sementara. ya mati selamanya dan pindah alam gitu. Ya. Jadi tadi pas kita bangun langsung kan kita berdoa, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah Engkau mematikan. Ya. Makanya kalau Nabi SAW itu tidurnya lama atau sebentar? Ya. Nabi itu tidurnya sebentar. Kalau malam Nabi tidur berapa jam?
kurang lebih sekitar 3 atau 4 jam. Ya, pada isya beliau sudah tidur, ya, tengah malam sudah bangun. Ya, gitu. Kalau kita berapa jam Bapak Ibu? 8 jam. Ya, itu. Nanti Nabi tidur lagi itu memang menjelang subuh. Ya, jadi Nabi pada isya sampai pertengahan tidur. Ya, pertengahan malam bangun, sholat malam, kemudian menjelang subuh Nabi tidur lagi. Menjelang subuh tidur lagi. Ya, bangun ketika terdengar azan subuh. Kalau kita tidur sebelum subuh, bangun jam 7. Kalau Nabi emang, ya itu Nabi sebentar tidur. Ya. Kemudian Nabi tidur lagi kapan? Tidur lagi ketika menjelang zuhur. Jadi begitu, ya. Jadi kalau siang hari itu menjelang zuhur beliau tidur, ya. Kalau malam dari pada isya sampai pertengahan, kemudian nanti sebelum subuh, ya. Jadi Nabi Muhammad 24 jam tidurnya 3 kali, tapi sebentar, ya. Kalau kita 24 jam berapa kali tidurnya? Sama 3 kali, ya. Cuma waktunya yang beda gitu. Kalau siang itu kan disebutnya qailullah, tidurnya sebentar. Ya, lawan orang mah bukan qailullah, tapi tibra. Ya, itu ya Bapak Ibu semua. Baik, terakhir, walaupun ayat ini Bapak Ibu ditutup, ya, dengan ancaman keras dari Allah Subhanahu Wa Taala kaitan dengan perbuatan zalim mereka. Tapi indah, lihat Allah menutup pembahasan bagian yang terakhir di surat Al-Buruj ini. Tsumma dzakara subhanahu khamsata awsafin min sifatir rahmah wal jalal. Ya, Allah Subhanahu wa taala yang Maha Suci, Dia menyebutkan 5 sifat dari sifat-sifat rahmat dan keagungannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi, walaupun Allah bicara tentang siksa, ya, begitu keras siksanya Allah, gitu kan? Ya. Tapi diikuti dengan sifat-sifat yang penuh dengan rahmat Allah. Ada 5 di sini. Ya, wa huwal ghafur. Ya, Allah itu Maha Pengampun. Ya, kemudian al-wadud, ya, mencintai, ya, yang Maha mencintai. Gitu ya. Kemudian Dzul Arsy, ya. Kemudian Al-Majid, ya. Jadi Al-Majid itu Al-Azim, Al-Karam, Wal-Fadl. Jadi yang memiliki kemuliaan, kedermawanan dan karunia. Ya. Termasuk yang kelima adalah Fa'alu lima ini. Ya. Allah akan berbuat sesuai dengan yang dikehendaki. Jadi walaupun, ya, bicara tentang siksa, tapi ternyata disertakan, ya, dengan sifat Allah Al-Ghafur, ya. Allah Maha Pengampun. Artinya, Bapak Ibu, kalau ada orang yang pernah berbuat zalim, ada orang yang pernah berbuat dosa, sebesar apapun dosa yang dia lakukan, siksa Allah itu besar, siksa Allah itu dahsyat, tapi Allah punya sifat Al-Ghafur, ya. Allah punya sifat Maha Pengampun. Ya. Hanya kalau dosa zalimnya kepada manusia, tentu tidak hanya cukup minta ampun sama Allah, ya, harus juga minta maaf kepada orang tersebut. Kan kalau kita punya dosa-dosanya kepada Allah, maka syaratnya 3. 1 berhenti, 2 menyesali, 3 bertekad tidak akan mengulangi. Tapi kalau dosa kita kepada manusia syaratnya 4. Yang 3 sama, ya, berhenti, menyesali, bertekad tidak akan mengulangi. Yang keempat, kembalikan hak-haknya. Ya, kalau taubat kalau dosa kita kepada manusia. Makanya kalau koruptor mau taubat, Pak, ya, taubatnya 1, dia berhenti. Yang kedua, dia menyesali. Yang ketiga, bertekad tidak akan mengulangi. Yang keempat, balikan, ya, kembalikan. Tambah 1 lagi, apa? Minta maaf.
Ya, gitu. Jadi koruptor tuh setelah dia mengembalikan uang yang dia korupsi, kemudian dia minta maaf kepada warga Indonesia. Ya. Saya bla 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 telah mengambil uang rakyat sekian triliun, sudah saya kembalikan. Saya minta maaf kepada seluruh warga Indonesia. Ya, harusnya begitu, Pak. Ya, ada koruptor yang minta maaf? Ya, tidak. Itu ya, itu Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi kesimpulannya, bahasa terakhir dari surat Al-Buruj ini kaitan dengan janji dan ancaman dari Allah. Janji bagi orang-orang yang sabar, ya, akan kezaliman orang lain, ya, dan juga ancaman bagi orang-orang yang berbuat zalim. Gitu. Itu pasti. Nah, kemudian ditutup dengan sifat-sifat Allah, di mana Allah ini Maha Pengampun, Allah ini mencintai hamba-hambanya yang tulus untuk mencintai Allah, dan seterusnya. Ya, gitu. Nanti ujung ayat dari surat Al-Buruj ini ternyata yang mereka dustakan itu apa? Yang mereka dustakan itu adalah Al-Qur'an. Ya, itu yang mereka dustakan. Baik, saya kira itu ya Bapak Ibu, ya waktu kita sudah habis ya, terkait dengan bahasan surat Al-Buruj. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita, Allah senantiasa menjaga kita semua. Ya, coba tanyakan. Ada yang ini yang mungkin ayat 21 dengan 22 itu belum dihitungkan diterjemahkan. Yang ini yang 21 itu yang itu Ustaz, yang disebutkan Quran itu yang mana gitu Ustaz? Ya. Kalau yang ini kan mushaf ya Ustaz ya. Ya, di ayat 21 22 bal huwa Qur'anun Majid, ya. Bahkan yang didustakan oleh mereka itu adalah Al-Qur'an yang mulia fi lauhil mahfuz, yang tersimpan dalam lauhul mahfuz, ya. Jadi sebetulnya kan surat ini teh membahas, ya. Jadi ini kisah orang-orang yang terdahulu, ya, untuk menguatkan Nabi SAW bagaimana pendustaan orang-orang kafir di zaman Rasul. Ya. Jadi kenapa sih orang-orang kafir itu mendustakan Rasulullah? Sebetulnya bukan mendustakan Rasul, tapi mendustakan apa yang dibawa oleh Rasul. Ya. Kan sebelum Nabi Muhammad diangkat jadi seorang nabi, Bapak Ibu, dikenal dengan apa oleh masyarakat? Kan percaya, ya. Percaya. Ya. Tapi ketika Quran turun kepada beliau, disampaikan kepada mereka, mereka nggak mau. Ya, jadi sesungguhnya pendustaan mereka itu, penolakan mereka itu bukan semata-mata kepada pribadi Rasulullah-nya, tapi kaitan dengan Al-Quran yang dibawa oleh Rasul. Ya. Nah, ayat ini menegaskan Al-Quran itu dari mana? Al-Quran itu fil lauhil mahfuz. Ya, kan gini. Ini dari Allah, ya. Jadi Quran itu kalamullah, firman Allah, bukan makhluk, Bapak Ibu, ya. Jadi dari Allah kemudian diturunkan ke Lauhul Mahfuz, disimpan di Lauhul Mahfuz. Nah, dari Lauhul Mahfuz kemudian diturunkan secara sekaligus kemana? Ke Baitul Izzah, fi sama'i dunya. Jadi rumah kemuliaan di langit dunia. Itu prosesnya begitu, ya. Jadi dari Allah langsung disimpan ke Lauhul Mahfuz sekaligus tuh, ya. Di Lauhul Mahfuz langsung kepada diturunkan ke Baitul Izzah fi sama'i dunya secara sekaligus. Nah, dari Baitul Izzah diturunkan kepada Rasulullah SAW itu berangsur-angsur. Berapa lama? 23 tahun. Dibagi 2 periode, ya, ada periode Makkiyah, periode Mekah, ada periode Madinah. Berapa surat di Mekah? Atau surat Makkiyah? 13 tahun. 13 tahun. Berapa surat? 86 surat. Masya Allah. Video heula ya Maya. Video. Yang jawab balik pulang. Ya, gitu. Nah, kemudian surat Madaniyah
Tadi surat Makkiyah 86. Sisanya. Surat Madaniyah Sisanya. lu tambah sesana deh Pak. Nah, 28. Nah itu Quran diturun kepada Rasulullah itu secara berangsur-angsur. Nah kalau yang kita pegang saat ini itu namanya mushaf Al-Quran. Ya, jadi Al-Quran dalam bentuk tulisan disebut dengan mushaf Al-Quran. Ya. Jadi kalau Al-Quran yang asli ya Al-Quran yang simpan di Lauhul Mahfuz. Ya, gitu. Singkatnya begitu Pak. Ya. Saya ada 2 pertanyaan. Jika ada seseorang yang membaca Quran, bolehkah kita memotongnya misalnya untuk menanya sesuatu atau untuk mengucapkan salam, ataukah kita adapi membiarkan beliau melanjutkan membaca? Terus yang dimaksud dengan membaca Al-Quran itu apakah membaca mushaf saja ataukah boleh dengan yang lainnya misalnya dengan HP atau hafalan? Dan mana yang lebih utama membaca dengan mushaf, hafalan atau HP? Ya, kalau ada kawan kita lagi baca Quran, ya, kemudian kita mau menyapa atau ngobrol ya kawan kita, maka sebaiknya biar beliau selesai dalam pengertian selesai sampai akhir ayat dulu, ya. Jadi ketika misalkan kita lagi baca Quran nih, kemudian ada orang yang mau ngajak ngobrol sama kita. Nah, kita lagi pertengahan ayat, selesaikan dulu sampai akhir ayat itu, ya. Jadi sebaiknya gitu, jadi selesaikan sampai akhir ayat, jangan kemudian dipotong ketika ayatnya belum selesai dibaca. Ya, itu yang pertama. Atau bisa saja yang kedua, kalau misalkan kita mau fokus dengan Quran gitu ya, ya udah selesaikan dulu, misalkan karena tamu sedikit lagi, ya. Misalkan ini tinggal 3 ayat lagi nih, saya selesaikan dulu, kemudian saya menyapa beliau misalkan, itu boleh. Ya, jadi jangan sampai kita berhenti ya ketika masih di tengah-tengah ayat. Ya, jadi selesaikan sampai selesai ayat itu kita baca. Ya. Jadi kalau lagi baca Al-Baqarah 282, ya beres dulu. Sehalaman gitu. Ya. Gitu, ya. Ini selesaikan dulu. Kemudian mana yang lebih utama? Ya, apakah membaca lewat mushaf atau membaca lewat hafalan? Di zaman Rasul ya, para sahabat baca Qur'annya nggak pernah lewat mushaf. Ya, di zaman Rasul para sahabat baca Qur'annya tidak pernah pakai mushaf Qur'an. Ya, kan ayah. Ya, belum ada. Ya, belum ada. Jadi mana yang lebih utama? Dua-duanya utama. Ya, kita membaca Quran dengan membuka mushaf itu juga utama. Ya, kita membaca Quran dengan hafalan itu juga utama. Ya, jadi kalau mana yang lebih utama? Ya, dua-duanya utama. Ya, kenapa? Karena susah dibandingkan antara membaca Quran lewat mushaf dengan membaca Quran lewat hafalan. Ya, gitu. Kenapa? Karena kalau kita lihat beberapa riwayat, gitu ya, orang baca Quran bacanya terbata-bata saja. Kata Nabi gimana? Pahalanya 2. Ya, coba ada orang lagi belajar Quran, baca Quran terbata-bata, pahalanya 2. Terus kalau orang baca Quran sudah lancar, pahalanya 1. Artinya kan ini sudah lancar, dia pahala kan gitu ya. Ini lagi belajar nih, terbata-bata bacanya, berpahala juga. Jadi sama-sama gitu ya, sama-sama utama, baik itu lewat hafalan atau juga lewat mushaf Quran. Nah, terus apakah yang lebih utama itu mushaf Quran ya, yang dipegang sama Bapak gitu, atau bagaimana kalau yang ada di HP? Ini bukan mushafnya. Gimana, Wan? HP. Tentu sebaiknya kalau kita mau baca Quran ada mushafnya itu lebih bagus, ya gitu. Jadi kalau yang lewat mushaf. Tapi kalaupun misalkan ya karena kita sering berangkat kemana gitu kan, dan kalau di handphone itu lebih praktis, lebih fleksibel, ya sudah boleh pakai yang di handphone. Ya. Yang terpenting mah, maca Quran.
Itu terpenting. Ya, yang terpenting itu kita baca Quran. Ya, baik itu lewat mushaf Al-Quran ataupun lewat handphone. Ya, di zaman sahabat itu dulu Quran ada yang ditulis di kayu, ada yang ditulis di kulit binatang. Nah, gitu kan? Mereka baca di situ. Ya. Kalau zaman dulu, zaman sahabat ayah handphone, kira-kira sahabat bisa baca Quran lewat handphone? Bisa. Ya. Jadi itu silahkan ya, teknis mau baca Quran lewat apa? Yang terpenting adalah kita membaca Quran. Tapi tetap saya anjurkan harus punya mushaf Quran. Ya, gitu. Lebih bagus lagi mushaf Quran. Tidak hanya di HP. Ya, kadang-kadang kalau di HP kan banyak aplikasi yang lain. Ya, baca Quran aya WA. Ya, buka heula WA kan gitu. Ya, kadang dulu. Ya, tapi kalau lagi baca Quran pakai mushaf Quran, ada HP deh. HP di sisi angkat baca WA. Ya, itu. Ya, begitu kan? Ustaz lagi bertanya, nggak mushaf itu harus punya wudu ya? Nah yang mushaf itu apakah mushaf yang kayak Madinah yang tok Al-Quran aja teks, ataukah yang ada terjemahannya juga? Ya, yang dimaksud dengan mushaf itu kan Quran yang ditulis dalam lembaran, ya, gitu. Baik itu Quran Madinah ataupun Quran cetakan Indonesia itu sama mushaf Quran, ya. Gitu. Jadi mushaf mushaf itu kata suhuf. Suhuf itu artinya lembaran. Jadi mushaf itu adalah lembaran-lembaran Quran, ya. Mau itu versi Madinah ataupun versi yang lain itu disebut dengan mushaf Quran. Nah, sekarang apakah kalau orang membaca Quran itu harus dia punya wudu? Ini ada dua Bapak Ibu. Ya. Ada bicara hukum, ada bicara adab. Ya. Kalau bicara hukum, maka para ulama ada dua pendapat. Ya, pendapat yang pertama boleh baca Quran tanpa punya wudu. Ya, gitu. Tapi kalau pendapat ulama yang kedua tidak boleh megang mushaf Quran atau tidak boleh membaca mushaf Quran tanpa punya wudu. Itu kalau secara hukum ini pasti akan kita temukan dua pendapat ini. Ya, dan itu perdebatannya, diskusinya panjang. Ya. Ayat yang dipakai oleh ulama yang mengatakan wajib punya wudu kalau mau baca Quran lewat mushaf Quran. Yang mana dalilnya? La yamassuhu illal mutahharun. La yamassuhu illal mutahharun. Mutahharun ya. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Coba kalau di Quran mushaf mushaf Quran cetakan Indonesia itu suka ada tulisan itu la yamassuhu illal mutahharun, tidak boleh menyentuhnya kecuali orang-orang yang suci. Itu dalil ya, yang dijadikan dalil bahwa orang kalau mau baca Quran lewat mushaf mesti punya wudu. Tapi dibantah oleh ulama yang mengatakan tidak punya wudu juga. Kenapa? Karena ayat itu bukan konteksnya wudu atau suci, wudu bukan. Ya, kenapa? La yamassuhu illal mutahharun. Tidak akan ada yang menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Bukan orang-orang yang suci, tapi orang-orang yang disucikan. Siapa maksudnya? Malaikat, kata Ibnu Abbas. Gitu. Ya, makanya kan tuh ayat itu diperdebatkan oleh para ulama. Ya, kalau bicara secara hukum tadi ya akan ada dua pendapat. Ya, satu mesti punya wudu, yang kedua boleh tidak punya wudu. Ya, kita ambil jalur tengah. Gimana jalur tengah? Silahkan baca Quran ketika punya wudu dan jangan tinggalkan Al-Quran karena tidak punya wudu. Ya. Bapak Ibu terjadi maca Quran, gaduh wudu. Ya, rek maca Quran, belum punya wudu, bari wudu, jadi terbaca Quran, kan gitu ya. Itu kalau bicara secara hukum, ya. Nah, kalau bicara secara adab, ya tentu, ya kalau bicara adab silahkan,
ya wudu sebelum baca Quran. Ya, bahkan para ulama kita jangankan membaca Quran, mau datang ke majelis ilmu saja itu mereka membiasakan diri untuk wudu. Tapi ini bicaranya ada. Ya. Terakhir, apa? Ustaz, Quran surat Al-Hud ayat 12. Inna batsorobbika lasadid. Sesungguhnya ajab Tuhanmu benar-benar keras. Yang ingin saya tanyakan, Allah tidak akan menurunkan ajab selama engkau wahai Muhammad masih berada di tengah-tengah umat. Bagaimanapun kurang ajarnya umat, ajab tidak turun. Berbeda dengan nabi-nabi terdahulu, ini agama mereka menolak. Ada yang ditimpa gempa bumi, longsor, banjir bandang, bahkan hendak dikutuk menjadi monyet-monyet yang hina. Pertanyaannya, bagaimana bentuk ajab yang akan Allah timpakan kepada orang yang telah mengingkari nikmat yang telah Allah berikan? Buat umat siapa? Umat Nabi Muhammad. Ya, itu nanti ada di dalam surat surat Nun atau surat Al-Ma'arij. Ya, sebentar ya. Jadi kenapa umat Nabi Muhammad SAW ketika mereka berbuat maksiat, mereka berbuat dosa itu tidak seperti umat-umat terdahulu yang langsung diazab oleh Allah. Itu ada ya, saya lupa ayatnya. Ada di dalam Al-Quran bagaimana Allah menggambarkan kenapa sih Allah tidak langsung ngirim azab sama mereka. Allah tidak langsung ngirim siksa sama mereka karena Allah ingin menangguhkan. Allah ingin memberikan waktu kepada mereka. Itu bentuk bahasanya kasih sayang Allah. Ya, kasih sayang Allah kepada umatnya Nabi Muhammad SAW. Bahkan kalaupun umat itu bermaksiat, umat itu berbuat dosa, Allah berikan kesempatan kepada umat Nabi Muhammad, ya ditangguhkan waktunya, ya, agar mereka memperbaiki diri, agar mereka bertobat. Ini bagian dari keutamaan umat Nabi Muhammad SAW. Jadi, Bapak Ibu, hadirin jamaah rahimakumullah, umat-umat terdahulu menolak, ya langsung disiksa. Umat Nabi Muhammad tidak langsung diturunkan siksa. Kenapa? Allah ngasih waktu. Ya, ini mereka mau memperbaiki diri atau tidak. Kalau tidak juga memperbaiki diri, maka satu saat Allah turunkan siksa kepada mereka, yaitu Allah hadirkan kematian. Ya, kalau sudah mati maka sudah tidak ada pintu tobat. Ya. Allah a'lam bishawab. Saya kira itu bahasan kita pada hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah kepada kita. Ya Allah berikan kemudahan kepada kita untuk bisa mengamalkan Al-Qur'an, dan mudah-mudahan di bulan Ramadan ini interaksi kita dengan Al-Qur'an semakin ditingkatkan, ya, semakin diintenskan, dan mudah-mudahan kita semua yang hadir menjadi orang-orang yang ahli Qur'an. Ya, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.